Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Di sore hari ini kita akan membahas tentang pengembangan UMKM syariah, di mana ada beberapa strategi di roadmap yang kita cadangkan di dalam buku Blueprint Ekonomi Syariah itu. Yang pertama, strategi yang harus kita lakukan itu adalah strategi pembiayaan dan pendampingan. Nah, selama ini kan pembiayaan yang diberikan kepada UMKM itu kan ala kadar, dan kadar maklum, dan harap maklum, harap cemas-cemas, seperti itu Kak. Banyak harapan ya. Banyak harapannya, akan tetapi begitu datang bantuannya itu tidak akan pernah menyelesaikan permasalahannya. Nah, apa yang harus kita lakukan yaitu menselesaikan program pembiayaan untuk UMKM itu, sehingga kita dapat memilih semua sektor UMKM itu untuk katakanlah mulai dari start dari lokal menjadi nasional dan go internasional. Ini yang harus kita fokuskan. Jangan sampai setelah dia dibantu dengan pembiayaan di skala lokal, setelah itu dia tetap juga akan mendapatkan skala lokal lagi, dan skala lokal lagi, sehingga ada beberapa UMKM yang memang itu bahagia dan senang dengan bantuan-bantuan kecil seperti itu, dan sehingga mereka tidak akan pernah keluar dari think out of the box. Itu dia zona nyamannya. Apalagi sudah kenal, misalnya saya kenal sama Kawi sebagai orang yang donatur untuk UMKM misalnya seperti itu. Nah, sehingga saya ulang tahun mendapat bantuannya, setiap tahun mendapat bantuan. Nah, kenapa kita tidak pernah memikirkan tentang di fasilitas pembiayaan dan pendampingan tersebut, di mana sinergi antara lembaga keuangan itu, kita harus mempunyai database tentang UMKM mana saja yang sudah kita bantu, dan berapa jumlah bantuan, bagaimana update bantuan mereka itu. Nah, satu lagi yang ingin kita kritisi di strategi ini adalah yang dinamakan dengan pendampingannya. Program pendampingan tersebut jangan kita buat pelatihan untuk UMKM KW, setelah itu kita tidak pernah mendampingi. Saya lebih setuju kalau seandainya katakanlah Disperindakkop provinsi ataupun kabupaten kota, mereka menunjukkan mentor KW harus sukses membina 10 UMKM. Itu harus selesai. Permasalahan mereka harus selesai, mulai dari fundingnya, marketingnya, sehingga mereka bisa eksis. Daripada setiap tahun saya diundang untuk melakukan pelatihan, ya kan, setelah pelatihan kita lakukan, pulang ke rumah masing-masing dengan apa adanya, tidak ada pendampingan, tidak ada follow up-nya bagaimana. Nah, seharusnya setiap tahun itu UMKM itu, agar dia berbasis syariah itu, pertama harus kita benarkan bagaimana produksinya dari hulu ke hilir, itu harus kita pastikan bahwasanya dia sudah mulai proses halal. Nah, ini yang paling terpenting. Kalau dia tidak mempunyai sertifikasi halal, maka kita akan mendampinginya untuk mengurus sertifikasi halal tersebut. Nah, pada saat dia sudah lulus sertifikasi halal, tentu kan permintaannya itu kan akan lebih meluas. Nah, bagaimana cara marketingnya? Inilah fungsi dari si mentoring tersebut, untuk bisa memarketingkan produk-produk ini keluar daerah. Secara apa? Kita punya strategi digitalisasi. Nah, itu yang memang harus menjadi semua tanggung jawab moral kita terhadap pembinaan UMKM yang ada di Aceh ini. Nah, penting juga sinergisitas antara lembaga keuangan syariah, ya, dan ini untuk meminimalisir modal dari institusi keuangan, maka kita dapat menggunakan instrumen filantropi di dalam Islam. Apa itu wakaf? Itu salah satu potensi untuk kita memberikan pembiayaan UMKM. Contoh misalnya, kita belum pernah ada keripik di Aceh yang dibangun dari dana wakaf. Tapi boleh dong. Ya, kenapa tidak? Nah, disinilah kita bisa men-share sahamnya itu untuk masyarakat. Contoh misalnya, kita kucurkan dana 200 juta untuk usaha keripik, mulai dari mesin, bahan baku. Nah, siapa yang memiliki 200 juta ini? Itu adalah, pertama adalah orang nazir wakafnya,
Yang kedua, ini akan didistribusikan kepada orang fakir miskin yang ada di sekitar desa tersebut. Nah, ini sangat-sangat menekan biaya produksi, dikarenakan pada saat UMKM itu pada saat mereka harus berhubungan langsung dengan lembaga keuangan, maka ada return yang memang tergerus yang harus disetor ke Mau lembaga tidak keuangan. mau Mau ya. tidak mau mereka Iya. harus menyetor ke lembaga keuangan. Tapi dengan mekanisme filantropi Islam ini, sinergisitas antara lembaga keuangan dengan lembaga filantropi ini, maka ini akan membuat UMKM syariah itu akan terus bangkit. Hanya saja kita perlu mendesain kembali bagaimana produk apa yang paling cocok untuk kita berdayakan dari dana wakaf tersebut. Begitu juga dengan dana infak. Dana infak hari ini Aceh nganggur uang infak itu sekitar 200 miliar Kak. 200 miliar. 200 miliar. Bayangkan, ini adalah dosa kita bersama kalau kita tidak bisa menyalurkan uang tersebut untuk kemanfaatan umat Islam. Dan hanya menunggu setahun sekali dibagikan begitu ya. Begitu ya Ustaz ya. Paling bisa diolah istilahnya diinvestasikan dalam bentuk deposito. Oke. Ya, jadi seberapa Ya, kalau yang dibagikan kepada masyarakat dari wakaf itu kan hanya setahun sekali begitu ya. kalau dari wakaf itu kan bisa dibagikan per panen ya, per musim hasilnya. Ya. Jadi kalau seandainya usaha yang kita lakukan itu adalah usaha, katakanlah misalnya tadi keripik, setiap bulan dia ada penjualan, katakanlah penjualan misalnya 100 juta. Berapa orang fakir miskin yang ada di kampung tersebut? Setelah dibagi sepertiga untuk si pengelola, sepertiga adalah untuk kembali kepada wakif kembali, untuk harta wakaf itu harus kekal. Nah, sepertiga lagi untuk didistribusikan kepada orang fakir miskin. Ya, begitu banyak dana 200 miliar itu bukan angka yang sedikit ya, Ustaz. Kalau dilihat. Seharusnya dana-dana tersebut harus dialokasikan untuk hal-hal produktif untuk meningkatkan UMKM yang ada di Aceh. Saya tertarik sekali. Ada salah satu UMKM di Aceh Barat itu minyak urut itu, minyak kusuk. Itu luar biasa. Khasiatnya luar biasa. Dan itu sudah keluar sampai keluar. Iya, udah sampai keluar. Cuma kan khasiatnya kan dari segi packagingnya masih sangat tradisional. Itu ada teman yang kita hadiahkan itu pada saat dia bawa pulang itu pecah. Bajunya semua bau. Bau minyak urut. Minyak urut ya. Ya. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya yang harus kita pikirkan. Maka saya selalu mengatakan harus ada industri di Aceh. Industri kemasan, botol, itu harus ada di Aceh. Jangan lagi kita mengharap begitu kita perlu botol, kita harus dari luar. Dan itu biaya mahal Dan kosnya itu biaya ya. mahal. Kenapa kita tidak mau investasi di Aceh? Industri botol, industri packaging, industri kemasan itu. Dan ini sebenarnya sangat-sangat bisa menutup kebutuhan untuk 5 juta jiwa yang ada di Aceh. Itu dia. Karena memang sekarang UMKM sedang berkembang ya, Ustaz. Namun sayangnya masih berjalan di tempat begitu ya. Iya, betul sekali. Belum lagi dengan kita istilahnya investasi itu dengan marketplace. Misalnya ada UMKM itu, maka kita akan menyediakan marketplace untuk UMKM agar mereka itu bisa menjual produk-produk mereka. Dan ini kan tidak terjadi hari ini di Aceh. Marketplace di Aceh itu sama sekali mereka tidak berfungsi secara maksimal. Baik. Dan strategi kedua, mungkin waktunya sudah habis. Halal lifestyle itu sebagai UMKM di Aceh. Orang akan mengkonsumsi UMKM di Aceh sebagai lifestyle-nya, halal lifestyle-nya. Contoh misalnya, kenapa UMKM di Aceh itu tidak ada yang memproduksi sabun? UMKM yang memproduksi sabun, sampo, pasta gigi. Nah, hal-hal yang sepele, remeh-temeh seperti itu menjadi lifestyle-nya. Kalau katakanlah misalnya seperti jilbab sudah ada diproduksi, walaupun produksinya di luar, cuma motifnya aja di Aceh. Tapi kita kan kepingin seharusnya kita ada industri tekstil di Aceh, ya kan, yang kita hasilkan sendiri dari bahan baku kita. Kita punya bambu yang luar biasa. Kenapa kita tidak mengolah bambu itu sebagai bahan baku kain kita? Nah, ini sebenarnya potensi untuk menjadikan UMKM itu adalah sebagai halal lifestyle. Saya kira demikian. Insya Allah kita sambung di strategi ketiga dan strategi keempat. Baik. Ya. Sekali lagi. Ya, terima kasih semuanya. Semoga dengan UMKM ini kita bisa meningkatkan kesejahteraan kehidupan kita dan menjadi sebagai halal lifestyle bagi kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.